Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Agus Sambarwari. Pada video kali ini, kita akan belajar pembuatan menu dan status strip pada Windows Form Application Visual Studio 2019 menggunakan bahasa C#. Di sini saya sudah menyiapkan atau sudah membuat project baru dengan nama 13 underscore menu status strip. Jadi, kita nanti akan membuat menu strip, teman-teman. Jadi, menu strip itu apa? Menu strip itu sebagaimana pada aplikasi Office ataupun aplikasi Visual Studio itu sendiri, di atas itu ada namanya menu bar. Nah, ini ada File, Edit, View, Project. Nah, ini dinamakan dengan menu strip di dalam toolbox Visual Studio-nya. Kemudian status strip. Status strip sebagaimana pada status bar, yang mana di sini ada ready. Nah, ini adalah status strip. Nah, jadi kita akan coba membuat aplikasi yang memanfaatkan toolbox kedua ini gitu ya. Oke, kita langsung saja tambahkan. Kita ketikkan aja menu di dalam toolbox. Nah, pilihnya menu strip, langsung di drag and drop. Oke, sudah jadi ya. Kemudian kita tambahkan dulu aja status. Oke, status strip. Nah, secara otomatis apa namanya? Menu strip dan status strip itu sudah langsung di posisi atas. Nah, kita akan coba buat form sederhana yang memanfaatkan dua toolbox ini. Nah, di sini saya akan mengetikkan file ya. Biasanya kan yang umum adalah file. Kemudian di sini adalah edit. Dan di yang ketiga kita isikan namanya adalah help. Nah, oke. Udah di enter aja. Nah, jadi ini adalah menu strip. Nah, di status strip, nah kita coba cek status strip. Di status strip itu sebenarnya ada beberapa pilihan. Teman-teman tinggal pilih saja mau menambahkan apa di status strip. Kalau kita lihat dari ini adalah status label ya. Kita ketikkan aja ini status label. Nah, jadi secara otomatis kita sudah menambahkan toolbox baru namanya tool strip status label. Yang mana setiap toolbox yang ada pada status strip ataupun menu strip ini kan juga termasuk label juga ya. Dia mempunyai properties. Nah, seperti file. Nah, dia punya properties teksnya adalah file. Kemudian di edit, dia punya properties teksnya adalah edit. Nah, help juga sama. Cuman bedanya perhatikan jika kita pada aplikasi Visual Studio ketika kita menekan tombol alternatif atau ALT itu akan muncul underscore di bawah huruf. Ini artinya adalah shortcut ya. Shortcut kalau misalkan kita tekan tombol F artinya menu file itu akan muncul listnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba nambahkan bagaimana menambahkan shortcut pada menu strip. Oke, pada file, saya ambil contoh di file. Biasanya file kan shortcutnya huruf F ya, alternatif F. Nah, kita tambahkan di sini. Di huruf depannya teks, itu kasih tanda N. Ya. Nah, seperti ini. Nah, jadilah dia. File. Edit juga sama ya. Kita tambahkan edit. Oke, N. Kemudian di help, itu kita tambahkan juga help. Tuh, N. Nah, sampai sini sudah jadi. Nah, kita coba running. Oke, masih proses. Nah, ini ya hasilnya, teman-teman. Jadi di sini ada file. Cuman kita masih belum menambahkan submenu pada file. Coba kita tekan alternatif. Di sini saya akan menekan alternatif. Nah, maka akan muncul underscore di bawahnya. Nah, inilah shortcutnya. F. Nah, cuman karena memang belum ada menu submenunya jadinya tidak ada. Oke, kita close. Oh, sorry. Ini status stripnya kenapa muncul 2? Saya hapus saja. Kalau ngapus toolbox yang sudah kita tambahkan, mudah caranya teman-teman tinggal diklik aja toolbox mana yang mau dihapus, kemudian tekan delete gitu. Nah, sekarang kita akan menambahkan beberapa submenu pada file dan edit gitu. Menu yang akan kita tambahkan, submenu yang akan kita tambahkan pada file itu adalah new. Kita tambahkan n langsung di sini ya, n. Nah, oke, open
open itu biasanya Ctrl O ya. Oke, nanti kita buat yang ini O aja dulu. N. Open, kemudian save, shift, underscore, N. Nah, dan terakhir adalah exit. Gitu. Nah, jadi ini nanti adalah shortcut-shortcutnya, alternatif kemudian kita pilih gitu. Exit. Nah, sudah jadi. Sekarang kita akan nambahkan apa namanya shortcut. Jadi biasanya kan kalau kita di sini kan ada shortcut seperti ini. Nah ini misalkan save form1.js ada Ctrl S. Nah ini namanya shortcut teman-teman. Nah karena di sini kita belum menambahkan shortcut, kita tambahkan di sini shortcut. Klik di bagian sub menu new. Kemudian kita coba di sini kita geser. Kita coba cari namanya shortcut keys. Nah ini di sebagian properties ya, properties ada shortcut keys. Nah, ini kan none ya. Kita pilih di sana. Biasanya kan apa? Kontrol hurufnya apa? N gitu. Biasanya kontrol N. Kita cari oke. Nah, jika sudah langsung diklik sini aja. Oke, kontrol N. Nah, kemudian open itu adalah kontrol O. Oke. Kontrol O. Kemudian save itu adalah kontrol S. Kontrol S. Oke. Kemudian exit. Exit itu adalah saya buat kontrol key ya, kontrol Q. Nah, oke. Nah, di sini udah jadi nih ya. Nah, kita coba running, start. Nah, saya coba kontrol S. Oh, cuman nggak ada ya. Di sini belum muncul, tapi submenu sudah ada ya. Oke, shortcut-shortcutnya juga sudah bisa. Nah, ketika saya klik ini, tidak ada underscore di bawahnya. Nah, tapi ketika saya klik alternatif, kemudian F, maka semuanya akan muncul apa namanya tindakan cepatnya. Jadi langsung pakai N, O, S, ataupun E. Oke, kita close. Nah, berikutnya kita akan tambahkan aksi-aksi pada tool strip. Jadi saya pengennya ketika nanti saya klik new, maka nanti di tool strip itu tulisannya akan berubah menjadi apa namanya menu sub menu new dipilih, sub menu open dipilih, sub menu save dipilih, dan exit nanti kita akan buat keluar dari programnya atau dihentikan programnya seperti itu. Nah, tapi sebelum ke apa yang tadi saya sampaikan, kita akan coba tambahkan lagi submenu pada edit. Edit itu biasanya find ya, find, namanya temuin ya, find sama delete ya, delete. Oke, kemudian kita coba edit lagi di menu new. New ini nama menunya saya coba ganti. Ini kan menunya, sorry, sub menu new dia mempunyai name atau nanti apa namanya variabelnya adalah new tool strip menu item 1. Nah, biar kita nggak bingung, oh ini juga sama. Nah, kita ubah aja jadi menu new name-nya. Menu new. Kemudian di sini menu open. Kemudian ini adalah menu save. Nah, di exit ini adalah menu exit. Menu delete nih ya. Menu delete. Kemudian ini menu find. Ya. Oke, menu find. Maaf ada yang salah teman-teman. Kok menu find? Ini find tuh pakai D ya. Menu find. Nah, kita coba lagi. Name-nya menu find. File. Edit. Ini juga kita coba edit aja ya. Di bagian file.
Ini namanya menu file. Oke, ini menu edit. Kemudian ini adalah menu help. Ya. Menu help. Edit, di dalamnya ada find. Shortcutnya, shortcutnya belum ya. Shortcutnya biasanya adalah Ctrl F. Ctrl F. Kemudian delete ini nggak usah saya gunakan shortcut deh. Oke, delete. Oke, sudah semua ya. Ctrl key, help, udah. Nah, di status strip, coba kita rename teksnya menjadi .3, 1, 2, 3. Nah, kemudian name-nya ini saya buat menjadi status LBL 1 gitu. Status label 1. Nah, oke, atau label 1 ya. Label 1. Nah, udah seperti ini. Silahkan teman-teman bisa mengikuti. Sekarang kita akan tambahkan kode program. Di sini saya pilih menu file. Di bagian new, nah saya sekarang sudah mengklik sub menu new. Nah, kemudian di bagian event, saya akan nambahkan klik. Eventnya ketika menu new diklik apa? Oke, seperti itu ya. Nah, saya pengennya ketika menu new ini nanti diklik, ini kan propertiesnya, sorry teman-teman, di sini ada 2 properties ya. Kalau yang luar ini, dia adalah status strip. Nah, jadi status strip itu dia ini name-nya status strip. Tetapi ketika di dalam status strip kan kita sudah membuatkan label nih. Saya beri nama kan status label 1. Nah, saya pengennya tulisan status label 1 ini nanti, tulisan teks titik 3 ini ketika saya klik menu new, maka akan muncul tulisan sub menu new diklik seperti itu. Nah, kita coba kembali lagi sini. Berarti apa? Tadi kan nama variabelnya di sini adalah status label 1. Dia juga punya properties namanya text ya, yang kita isi dengan titik-titik. Oke, berarti kita ketikkan aja status status, nah ini status label 1 dot text. Nah, sama seperti label ya teman-teman. Di tutorial sebelumnya kita sudah bermain dengan label, jadi caranya sama. Nah, kita ketikkan aja sub menu file di klik. Nah, seperti itu. Kita coba jalankan. Start. Nah, file new. Nah, sub menu file di klik. Nah, seperti itu. Ini beberapa contoh event yang telah kita tambahkan pada sub menu di dalam menu ini. Menu strip. Oke, sekarang saya pengennya di file exit. Nanti kita ketika file exit ini diklik, saya pengennya aplikasi langsung berhenti. Caranya gimana? Saya klik menu exit, kemudian kita masuk ke event. Eventnya sama, klik juga ya. Ketika diklik, caranya kalau misalkan pengen aplikasi berhenti, mudah teman-teman. Ketikkan aja application.exit. Oke. Sudah. Application.exit. Coba start. Oke, file new. Oke, file. Ini kan masih jalan ya, perhatikan. Kita statusnya masih jalan. Ketika saya exit, oke, sudah berhenti. Ya, itu cara membuat beberapa menu dan submenu. Nah, sekarang teman-teman tinggal tambahkan saja eksplorasi. Kalau misalkan diklik open, itu seperti apa? Saya akan coba tambahkan satu aja lagi ya, di open. Open propertiesnya diklik ya. Ketika menu open itu diklik, apa yang terjadi? Saya copy saja yang di sini. Copy. Kemudian submenu open diklik. Nah, coba saya jalankan. Saya ingin menguji shortcut kita ini sudah benar atau belum gitu. New, oke. Submenu new diklik, open, oke, udah diklik. Saya sekarang tekan shortcutnya adalah Ctrl N ya. Ctrl N, oke. Kemudian Ctrl O, oke. Ctrl N, oke. Nah, oke ya. Sekarang Ctrl Q, nah Ctrl Q, nah sudah selesai.
sampai di sini kita telah belajar membuat menu dan status strip. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengubah nama formnya, ada di bagian properties ya. Nah, ini teksnya buat aja menu. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.